Selamat siang Bapak. Siang. Terima kasih uji wawancara terhadap penanganan kasus yang ada di SMA Negeri Solo. Pertanyaan pertama begini Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di SMA Negeri Solo pada menghadapi sebuah konflik kebenaran dengan lawan kebenaran? Terima kasih Pak Joko. Kita identifikasi dulu permasalahan apa yang muncul, apakah hubungannya dengan kesiswaan, apakah hubungannya dengan kepegawaian. Kita kelompok-kelompokkan. Nah, dari situ kita bisa mencari solusi apa yang tepat untuk penyelesaian. Misalkan ada guru yang sering terlambat, ada PU atau catatan usaha yang sering mati, atau mungkin siswa yang punya masalah. Kita identifikasi, kita kelompok-kelompokkan. Oke, terima kasih Bapak. Ini dari beberapa kasus yang ada di SMA. Langkah pertama itu identifikasi tentang studi kasus yang ada. Saya ambil sampel salah satu Bapak. Saya ambil sampel tentang kepegawaian. Ada seorang PU, misalnya, sementara dia itu pengen bekerja di sini, tapi ada beberapa hal yang mungkin agak friksi atau agak dilanggar, terutama untuk kedisiplinan mungkin tidak datang kerja atau kerja semuanya sendiri. Bagaimana pengambilan keputusan Bapak sebagai seorang pimpinan yang ada di SMA Negeri 1 Ruko yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan? Ya, kita langkah awal, kita identifikasi permasalahan yang ada. Apakah mungkin dia itu sering terlambat atau mungkin sering mati. Kemudian kita panggil orang itu, kita tunjukkan bahwa regulasinya seperti ini, bahwa sebagai pegawai itu datang jam sekian, pulang jam sekian. Kalau itu masih PTT, kontrak kerjanya jam sekian dengan jam sekian. Kalau sekiranya masih dilanggar, kita cari penyebabnya. Mengapa dia kok sampai sering terlambat, sering tidak masuk. Mungkin dia itu ternyata PTT-nya belum gajinya belum mencukupi. Dia mencari kesibukan di luar untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga sering meninggalkan jam kerja. Oke, dari beberapa kasus yang tadi ditanya itu kan banyak kasusnya Bapak. Ini saya ambil sebuah sampel kasus tentang kepegawaian. Contohnya karena di karyawan kita kan ada Bapak yang ada karyawan yang notabene sering panggil dalam pekerjaan. Sebenarnya secara aturan apa pekerja itu atau karyawan itu harus datang tepat waktu sesuai jam kerja. Dan di sisi lain dia ada benturan dengan dilemanya yaitu apa untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Bagaimana keputusan Bapak sebagai seorang pimpinan yang efektif untuk menangani kasus tersebut? Ya, kita kembalikan sesuai dengan kontrak kerja atau jam dinas yang ada. Diarahkan bahwa jam kerjanya itu jam sekian sampai jam sekian. Kalau terpaksa sekali harus meninggalkan jam kerja, ya harus izin, harus sepengetahuan pimpinan teman lain. Ini dibuat seminimalisasi mungkin, jangan sampai terjadi kecurigaan dengan yang lain. Kalau bisa diarahkan, mungkin dia pada jam-jam tertentu bisa menyampaikan dengan bekerja sambil online. Walaupun ini mungkin juga tidak tepat, karena bisa mengganggu jam kerjanya. Atau diarahkan agar dia bekerja di luar jam kerja, sehingga tidak mengganggu dengan jam kerja yang ada. Walaupun seperti apa, jam dinas, jam tertentu itu diperlukan oleh kantor, oleh sekolah. Dan kalau dia bekerja untuk orang lain, untuk keperluan lain, tentunya ini akan mengganggu. Oke, terima kasih Bapak. Kita disampaikan dan cari win solution ya Pak. Cari yang terbaik. Sementara dia tidak meninggalkan kerja, tapi di sisi lain untuk cari tambahan di luar diperbolehkan dengan catatan di luar jam kerja. Karena gini Bapak, ada apa saja yang menjadi sebuah tantangan besar untuk Bapak dalam penanganan kasus ini? Sebenarnya kasus itu kan satu kedisiplinan juga kebenaran, kemudian rasa peduli juga rasa kemanusiaan Bapak, itu kan saling berbenturan. Nah, tantangan terberatnya apa Bapak? Tantangan terberatnya mengembalikan semangat kerja, mengembalikan bahwa niat kerja di sini itu ya harus di sini betul. Cari bagaimana dia agar belajarnya emang bekerjanya itu ya betul-betul bekerja di sini, sehingga dia itu tidak meninggalkan jam kerja. Kalau tugas utamanya itu dapat dilaksanakan dengan baik, insya Allah barokah. Dengan sedikit bekerja di luar jam akan bertambah menjadi banyak. Tapi kalau jam utamanya tidak dipenuhi, bisa saja malah berimbas kepada yang lain. Oke Bapak, berikutnya lagi ya, mungkin diantara Bapak dalam menangani kasus dengan cara bikin solution tadi, yang ada dua friksi, antara dua kepentingan dan kebenarannya juga bisa diambil. Nah, di mana Bapak cara mengelola atau punya jadwal tertentu dalam penanganan kasus-kasus yang ada di sekolah? Ya, untuk jadwal tertentu tidak ada. Setiap kasus kita tangani segera. Jadi secara cepat, catat, desdes, sehingga tidak menimbulkan efek yang lain. Memang pada hari-hari tertentu, misalkan setiap hari Senin kita adakan briefing, kita sampaikan hal-hal yang positif dinaikkan, ditambah, ditingkatkan, dikembangkan, yang
negatif kita minimalisasi, kalau bisa ya dihilangkan. Nah, pada waktu-waktu tertentu itu kita membahas, menyampaikan, kalau perlu diskusi dengan Bapak Ibu guru, dengan karyawan, ada masalah apa dengan masalah apa. Tapi kalau setiap muncul masalah, segera Jadi atasi. jadwalnya sifatnya fakultatif ya. Fakultatif. Oke. Terakhir Bapak, ini dalam mengambil sebuah keputusan yang urgen di sekolah, karena sebagai pimpinan, ya, kira-kira ada faktor-faktor pendukung siapa saja dalam mengambil keputusan untuk apa, harus taruh dengan teman atau dengan tim manajemen atau dengan pihak pengawas atau dengan pihak yang terkait dalam mengambil keputusan yang urgen-urgen yang punya friksi-friksi seperti itu. Kita kembalikan ke akar masalahnya. Kalau masalahnya ini mungkin berhubungan dengan hal kaitannya dengan kedinasan, kita mungkin bisa koordinasi dengan pengawas atau dengan cabang. Tapi kalau ini cukup ditangani di dalam intern, cukup dengan intern saja. Mungkin koordinasi, konsultasi dengan Wakasek atau mungkin kepala TU atau apa. Tapi kalau bisa ini sifatnya urgen intern, tidak perlu melibatkan orang lain, ya cukup dengan kepala sekolah. Tapi kalau hal-hal yang mungkin harus didiskusikan, melibatkan orang banyak, ya minimal itu Wakasek yang berhubungan dengan tupoksinya, jadi tidak Semuanya hanya kepala sekolah yang atau pimpinan yang memberi keputusan akhir, melibatkan unsur lain atau stakeholder lain yang sekiranya diperlukan. Oke, terima kasih Bapak. Bapak tadi sudah menjelaskan secara totalitas tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan dijamin win-win solution ya Pak ya. Nah sekarang kita ada beberapa uji yang perlu Bapak pertanggung jawabkan dalam urusan agar tidak membuat sebuah risiko. Uji-uji yang dilalui itu kira-kira berapa uji Pak yang dilalui? Mungkin contoh uji legalitas atau uji intuisi atau uji legalitas yang perlu kita cari ada regulasinya, regulasi dari pemerintah, ada regulasi dari pemerintah, regulasi dari mungkin cabang atau regulasi dari sekolah itu sendiri, itu seperti apa. Kemudian uji publik, ya, mungkin ada kaitannya dengan hal itu kalau di share, ditulis ataupun dibagikan ke orang lain. Kemudian uji intuisi, ada nggak? Intuisinya ya berhubungan dengan lembaga itu bagaimana nanti dampaknya kepada lingkungan. Kemudian ada nggak uji idolannya berhubungan dengan rentetan-rentetan berikutnya. Nah, ini kita perhatikan juga, terutama regulasi, kemudian ini berpengaruh kepada orang lain atau tidak, berdampak kepada institusi atau tidak. Jadi perlu kita sinergiskan agar menjadi semuanya baik. Penyelesaian diantarkan mengambil keputusan tadi ya, Bapak sudah melakukan sebuah uji dari 9 uji dari keputusan yang tepat sudah dilakukan, juga ada faktor-faktor pendukung, kemudian dilema-dilema yang sudah dipecahkan dengan win-win solution, bahkan semuanya sudah tervakum di dalamnya Bapak. Dan insya Allah dari keputusan yang Bapak ambil merupakan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak atas penjelasannya dalam mengambil keputusan yang ada di SMA Negeri 1 Pupuk. Semoga dengan keputusan Bapak yang bijaksana dan memberi solusi yang win-win solution tadi membawa sebuah kenyamanan, keberkahan dalam kita bekerja di SMA Negeri 1 Pupuk. Semoga sukses Pak Joko. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yono, kehadiran kami dari Semenuk Satu Pupuk, saya ingin mewawancari Bapak sebagai seorang kepala sekolah terhadap pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dulu kalipun Pak Yono, untuk saya wawancara dari petani saya pandu dari sini. Yang pertama satu Pak Wi, bagaimana Pak Yono, kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SMA Muhammadiyah yang termasuk sebagai kasus dilema etika antara friksi kebenaran dan friksi kebenaran yang Bapak lakukan. Ya, terima kasih Pak Joko ya. Sebenarnya untuk kasus-kasus seperti ini yang diminati etika ini banyak kita jumpai ya. Karena kita tahu ada 8 standar ya, dari standar isi, kemudian ada proses, ada sastra, kemudian ada penilaian, teknik dan sebagainya. Dan yang sering kita temui adalah kasus-kasus di standar lulusan di mana setiap tahun utamanya di kenaikan kelas kemudian di kelulusan itu kita menemukan kasus-kasus yang dilematis ya. Dalam norma ya, norma kelulusan maupun norma kenaikan kelas mungkin di sana ada anak-anak yang terancam tidak bisa naik kelas ya. Dan untuk jalan keluar dengan ini kan kita harus berpikir secara menyeluruh ya. Karena jangan sampai tindakan kita justru akan memberangus masa depan anak. Contoh misalkan kalau peminatan MIPA ya, jadi kan kenaikan kelas itu ada yang pertama harus mengikuti semua pembelajaran
kemudian tidak boleh ada nilai yang tidak tuntas di mata pelajaran peminatan ya. Dan boleh tidak tuntas tidak mapel. Nah, kasus yang kita temui itu kadang-kadang ada beberapa mapel yang tidak tuntas. Jadi ketika rapat penegas kenaikan kelas itu kita identifikasi ternyata untuk mapel yang tidak tuntas itu ada lebih dari 3, katakanlah ada 6. Kemudian kita identifikasi dari 6 itu yang sekiranya bisa untuk ditoleransi untuk bisa diangkat mapel apa gitu. Oke, jadi Pak, untuk yang kedua Pak Wiono, bagaimana Bapak menjalankan sebuah pengambilan keputusan yang bijaksana, terutama untuk kasus-kasus yang Bapak angkat tadi, yaitu masalah kenaikan kelas seorang anak gitu. Nah, bagaimana mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dan memberikan jalan yang terbaik? Iya. Jadi pada rapat kenaikan kelas itu kita identifikasi dan harus melibatkan dari semua pihak, terutama dari BK ya, dari BK, dari Pak kelas, dari guru, sejauh mana anak ini. Karena faktor-faktor yang sangat kompleks pada anak ini sangat mempengaruhi pola belajar dan sebagainya. Yang pernah terjadi ternyata mungkin ini anak broken home ya. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuat anak itu bisa ngedrop nilainya sehingga masuk kategori tidak bisa naik. Tapi buktinya dia harus dibantu naik. Iya, dibantu harus naik. Nah, saya gini Pak Wiono, hal-hal apa yang selama ini yang lebih efektif, yang lebih efektif untuk mengambil keputusan seperti yang tadi dilakukan. Seharusnya anak itu tidak naik, tapi harapan orang tua sama Pak pimpinan sekolah agar tidak anak untuk dinaikkan, karena untuk membantu agar kedepannya dia memiliki masa depan yang lebih baik. Itu hal yang apa yang paling efektif Pak dalam mengambil keputusan tersebut? Iya. Setelah itu kan kita mengidentifikasi permasalahan dan kemudian guru mapel kan merelakan untuk menuntaskan mata pelajaran tersebut sehingga nanti ada komitmen antara orang tua dan siswa untuk bisa lebih baik lagi ya dengan remedial atau dengan pemantauan beberapa waktu kemudian di level berikutnya. Oke Pak Wi, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Wi lakukan dan tantangan yang di dalam proses pengambilan keputusan? Ya dalam pengambilan keputusan kan kita harus musyawarah bersama Dewan Guru Dewan Guru karena kita berjalan kan utamanya kalau kenaikan kelas ada waktu guru kemudian ada Bapak Ibu BK dan sebagainya kita ajak untuk memutuskan dan memberikan jalan yang terbaik solusi yang terbaik Pak. Oke, tapi berikutnya apakah Bapak Kepala Sekolah Bapak Wi di dalam pengambilan sebuah keputusan bersama dengan konsep win solution tadi ada waktu khusus atau mungkin di tata kelola tertentu di jadwalnya atau mungkin juga secara fleksibel ini secara penanganan ada penanganan khusus kan? Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan anak-anak yang seperti itu biasanya kan di awal sudah teridentifikasi, dan sudah terlihat, maka di situ ada kolaborasi antara guru, kemudian wali kelas dan BK. Maka BK itu dari rentetan waktu itu kita identifikasi seperti apa, ya. Kemudian kita mencari solusi jalan keluarnya. Jadi memang dari kami ada jadwal-jadwal tertentu, waktu-waktu tertentu kita bisa berembuk dengan bareng-bareng dengan BK dan utamanya wali kelas. Oke, terima kasih Pak Wi. Ini pertanyaan terakhir Pak Wi. Kira-kira di dalam proses pengambilan keputusan Pak Wi, siapa saja yang mungkin bisa membantu atau mungkin faktor-faktor yang akan membantu Bapak dalam memutuskan agar nanti keputusan itu bisa diterima oleh semua golongan, baik untuk guru, untuk masyarakat, untuk orang tua atau siswa itu sendiri. Karena ada yang membantu Pak Wi di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, terima kasih terkait dengan pengambilan keputusan. Memang kami tidak sendiri, ya. Memang dibantu oleh yang pertama adalah Bapak Kurikulum, kemudian BK karena BK punya data-data khusus, punya data-data lengkap terkait dengan perkembangan anak. Kemudian juga dari wali kelas dan juga dari guru. Oke Pak Wi, ini yang terakhir untuk pengambilan keputusan dari Pak Wi dan guru student dan mengajak semua stakeholder sekolah, terutama BP, wali kelas, Bapak Kurikulum. Nah sekarang dalam pengambilan keputusan itu tentunya Pak Kepala Sekolah kan mengambil sebuah langkah-langkah pengujian, kemudian di antara uji legal, ini nggak bertentangan dengan hukum, dengan uji idola, uji yang lain dilakukan semuanya ya Pak Wi? Iya dilakukan.
Oke, terima kasih Pak Win Ya, atas sama-sama. kesediaan waktunya. Ya, Ya, semoga kebijakan Pak Win nanti sebagai tendensi kami untuk membuat sebuah keputusan agar Ya. nanti bisa mengikuti memberi keputusan yang win-win solution yang Ya. terbaik untuk masyarakat untuk sekolah. Terima kasih Pak Win. Sama-sama. Turun Sama-sama Pak warahmatullahi Jarwo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini kami ingin menganalisis dari hasil keputusan wawancara dari kedua kepala sekolah, baik dari satu dari kepala SMA Negeri 1 Klupuh, yang kedua dari Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, Sragen. Di sini hal-hal yang menarik dari kedua kepala sekolah yang saya wawancarai, diantaranya satu, adanya masalah itu selalu diidentifikasi, kemudian yang kedua diklasifikasi masalahnya, dan yang ketiga sistem koordinasi lini kerja antara Wakasek, BP, guru, orang tua itu selalu dilakukan oleh pihak kepala sekolah, yaitu untuk melakukan diskusi memberikan jalan solusi yang terbaik. Dan yang keduanya dalam menyelesaikan sebuah masalah bertitik tolak pada dasar-dasar satu, paradigma pengambilan keputusan yang baik, kemudian yang prinsip-prinsip pengambilan keputusan, dan langkah-langkah uji pengambilan keputusan yang dimulai dari uji idola, kemudian uji legal maupun uji restitusi juga pernah dilakukan. Berikutnya dari hasil wawancara dari kedua kepala sekolah itu banyak memiliki kesamaan, yaitu dalam dominasi rasa peduli atau kasihan kepada murid atau karyawan. Kebetulan yang ada di SMA Plupo itu masalah yang diangkat yaitu masalah karyawan yang tidak aktif bekerja atau sering mangkir dari pekerjaan, kemudian diberi solusi yang terbaik yaitu dengan cara win-win solution, pekerjaan tetap berjalan, kemudian tetap kesejahteraan yang lain tetap diberikan, kemudian diberi solusi untuk mencari biaya tambahan di luar jam pembelajaran atau di jam dinas. Sementara di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, masalahnya itu adanya anak yang jarang tidak masuk, kemudian nilainya banyak yang di bawah KKM, ternyata juga kebetulannya sama, rasa peduli yang dominan. Itu agar anak bisa naik untuk membantu masa depannya siswa. Oke, jadi dominasinya rasa kasihan atau peduli. Dan berikutnya lagi, rencana ke depan setiap pengambilan keputusan oleh kedua kepala sekolah tersebut selalu menggunakan konsep yaitu win-win solution, selalu mengajak duduk bersama tim manajemen di sekolah masing-masing, kemudian diberi jalan keluar yang terbaik, baru memutuskan, seorang kepala sekolah memutuskan dengan cara yang bijaksana. Dan yang terakhir, dilematika yang saya lakukan, misalnya saya sebagai pemimpin pembelajaran, baik sebagai guru atau sebagai teman di kantor atau di masyarakat, saya juga selalu menggunakan konsep win-win solution, juga mengajak duduk bersama dengan teman-teman, memberi solusi yang terbaik agar keputusan yang saya ambil dalam memutuskan itu tidak mengenai atau menyakitkan kepada orang lain dan semuanya bisa menerima. Demikian hasil analisis dari wawancara kami terhadap dua kepala sekolah, satu yang dari SMA Negeri 1 Klupuh, yang kedua dari SMA Muhammadiyah 2 Gemolong, salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.